Pagi baru menyapa kampung Rawa Tegal. Jalan tanah yang mengarah ke pasar kaget mulai dipadati ibu-ibu dengan keranjang di tangan. Di salah satu sudut jalan, lapak sayur sederhana milik Bu Minah mulai dibuka. Sal, itu tomat taruh sebelah cabai aja ya, biar kelihatan seger semua. Orang liatnya juga enak. Iya Bu, tapi ini tomatnya ada yang lembek. Aku pilih-pilih dulu ya, takut diprotes sama Bu Warni lagi. Halah, si Warni itu mulutnya emang tajem. Tapi pembeli paling setia juga dia. Yang penting kita jual jujur, udah. Beberapa menit kemudian, Aku mau nanya Bu, kok bensin si Surya makin laris ya? Padahal baunya kadang aneh, nggak nyengat kayak biasanya. Nah, itu juga yang bikin aku curiga. Dulu dia jualan masih pakai botol bekas kecap. Sekarang udah jerigen 2 kanan kiri, makin kaya dia. Mungkin orang suka karena murahnya ya. Murah itu belum tentu jujur, Sal. Kadang ada yang dikorbankan kalau terlalu murah. Iya sih. Tuh Bu, itu Surya lewat tuh. Bawa motornya kayak mau lampu di bensin. dari kejauhan terdengar suara deru motor tua milik Surya. Ia datang dengan menggantung 2 jerigen di kanan kiri motor bebek yang berdebu. Bensin murah, langsung ngacir motornya, sekali tarik langsung kenceng. Surya, jangan kenceng-kenceng teriaknya. Belum tentu isinya ngacir juga itu. Wah, Bu Minah ini suka bercanda. Kalau nggak percaya cobain sendiri, dijamin motor ibu bisa naik bukit tanpa ngos-ngosan. Tapi kemarin Pak RT bilang motornya berebut habis isi dari abang. Nah itu mah motornya tua, Sal. Udah waktunya diservis, nggak bisa nyalahin bensin dong. Tapi ini banyak yang ngeluh, Sur. Aku dengar kemarin ada yang sampai dorong motor ke rumah. Ya bisa lah Bu Minah, namanya usaha, ada aja yang sirik. Yang penting pembeli saya makin nambah terus. Bang Surya nggak takut dituduh macem-macem? Takut lah, saya nggak ngapa-ngapain kok. Yang penting saya nggak ngambil punya orang, nggak nipu, cuma jual bensin itu aja. Tapi kalau bensin dicampur yang aneh-aneh, itu bukan sekedar jualan, Sur. Waduh Bu Minah, ini kok tuduh saya gitu. Sumpah saya nggak pernah campur-campur. Tapi baunya beda bang. Aku pernah cium waktu tukang ojek isi, kayak ada bau air sumur gitu. Lah Salmi, itu mah hidung kamu yang terlalu peka. Haha. Kadang bau beda itu karena jerigennya baru diganti. Terserah lah. Yang penting aku gak ikut-ikutan beli. Lebih percaya si Yos bawah jembatan. Ya wes Bu, yang penting saya masih bisa dipercaya sama pelanggan. Rezeki mah nggak kemana. Rezeki sih nggak kemana, tapi dosa juga nggak hilang bang. Wah, ini anak makin pinter aja ya sekarang. Oke deh, saya pamit dulu. Masih mau keliling ke RT sebelah. Hati-hati, Sur. Jangan sampai jerigennya tumpah ya. Bisa bahaya kalau licin. Siap Bu Minah, jangan lupa kalau berubah pikiran, saya kasih harga khusus buat ibu. Makasih, Sur. Tapi saya lebih milih jalan kaki daripada isi bensinmu. Surya tertawa kecil, lalu mengunci motornya pelan-pelan menyusuri jalan kampung. Di belakang rumahnya, Surya menuang air sumur ke jerigen kosong. Ia menimbang-nimbang, lalu menuang sedikit bensin dari jerigen satunya ke dalam campuran air tadi. Ia berpaling cepat saat suara langkah mendekat. Minah muncul berdiri sebentar sambil mengamati dari jarak beberapa meter. Sur, dari tadi aku panggil-panggil gak nyaut. Rupanya kamu di sini. Bu Minah, maaf. Saya lagi sibuk beresin barang, tadi nggak denger. Aku lihat kamu tuang-tuang dari tadi. Bensin ya? Iya Bu, mau nyiapin buat isi ulang langganan ojek sama anak-anak sekolah. Pagi-pagi mereka biasanya udah nunggu. Tapi kok kamu ambil air sumur juga, Sur? Campurin. Hah? Oh, itu buat nyuci tangan aja Bu. Tadi habis pegang karat dari tutup jerigen. Tapi aku lihat tadi kamu tuang air ke jerigen kosong juga. Terus kamu tambah bensin dikit. Lah, itu buat nyuci jerigen dalamnya Bu. Kadang masih ada sisa dari isi sebelumnya, biar bersih aja. Tapi kamu tutup jerigen itu rapat-rapat habisnya. Kalau cuma nyuci, kenapa disimpan lagi? Saya mau bawa ke bengkel buat dikembalikan. Biasanya mereka pakai buat tampung oli. Sur, aku ini bukan orang luar. Aku tahu kamu dari dulu. Kamu tuh pinter. Tapi jangan sampai kepintaran itu bawa celaka. Ibu ini ngomongnya berat amat. Saya cuma dagang kecil-kecilan, nggak mungkin saya macem-macem. Justru karena kecil harus jujur. Karena kalau sampai salah, dampaknya gede. Warga sini percaya sama kamu. Lah iya, makanya saya jaga kepercayaan itu. Mana mungkin saya nekat nyampur yang bukan-bukan. Aku lihat sendiri loh tadi, Sur. Mataku masih normal.
Aku juga pernah dagang bensin. Aku tahu baunya kalau ada yang aneh. Bau tetap bensin kan Bu? Ya udah, itu berarti aman. Kalau kamu bilang aman cuma karena bau, itu berarti kamu mau nyampur, Sur. Bu Mina, jangan gitu. Saya minta tolong. Jangan sebar-sebar omongan belum jelas. Nanti malah fitnah. Aku gak akan sebar, tapi aku juga gak bisa diem. Apalagi kalau sampai ada warga yang celaka. Lah, sampai sekarang kan belum ada yang protes. Semua baik-baik aja. Mungkin karena warga masih percaya sama kamu. Tapi kalau kepercayaan itu dibayar pakai bensin palsu, kamu sanggup tanggung jawab? Ibu ini terlalu ngatur. Saya dagang pakai cara saya sendiri. Gak perlu diajarin. Aku cuma ngingetin, hati-hati, Sur. Karena kadang yang datang cepet, perginya juga cepet, dan bisa bawa balak juga. Kalau cuma nyari celah buat nyalain saya, mending ibu langsung lapor RT aja biar jelas sekalian. Saya nggak mau ribut, tapi kalau ini terus-terusan, nanti bukan saya yang lapor. Warga sendiri yang bakal datang ke rumah kamu. Ya udah, kita lihat aja nanti. Ya kita lihat. Tapi semoga kamu nggak perlu nyesel setelah semuanya terlambat. Siang harinya, di tanjakan kecil dekat pos ronda, suara motor berebut-berebut terdengar, lalu mati mendadak. Seorang ibu nyaris jatuh karena mesin motornya mati saat menanjak. Minah keluar dari warung kecil. Astaga, Bu Darmi, kenapa tuh motornya? Aduh, Bu Darmi, ibu nggak apa-apa. Alhamdulillah, cuma kaget aja kok. Ini motor saya mati mendadak pas nanjak. Padahal baru isi bensin tadi pagi dari si Surya. Surya lagi. Tuh kan, makin banyak yang kena. Ini udah keberapa orang ya, Sal? Di pagi udah 3 orang yang ngeluh ke aku, Bu. Motor berebut semua, mogok pula. Semua habis beli dari Bang Surya. Ini udah bukan kebetulan lagi, Sal. Aku dengar kemarin, tukang sayur juga sempat dorong motornya sejauh 2 RT. Iya, dan semuanya ngomong hal yang sama. Baru ngisi jerigen dari Abang Surya. Kalau dibiarin terus, ini bisa bahaya, Bu. Apalagi kalau sampai ada jatuh beneran. Aku juga mikir gitu, Sal. Apalagi tadi pagi aku sempat lihat dia nuang air sumur di belakang rumahnya. Lah, jadi dia beneran nyampur. Aku nggak nuduh, tapi tanda-tandanya makin jelas. Lagian, siapa yang cuci tangan pakai ember di sebelah jerigen? Ya kalau air nyampur dikit aja, efeknya nggak langsung. Tapi lama-lama bikin mesin rusak. Aku juga pernah jual bensin dulu. Campur air dikit aja, pasti efeknya kerasa. Apalagi kalau tiap jerigen isi air sebotol 2 botol. Surya lewat di depan warung dengan motornya menderu. Minah melambai tangan sambil menahan Surya. Surya, sini dulu bentar. Bu Minah, ada apa ya? Saya buru-buru mau nganter isian ke tukang ojek depan masjid. Bentar aja, ini soal bensin kamu. Waduh, ada yang komplain lagi ya? Bukan komplain 1 orang lagi, Bang, tapi banyak. Tadi Bu Darmi hampir jatuh, motornya mati di tanjakan. Sama persis kayak keluhan kemarin-kemarin. Lah, itu mah bisa karena motornya aja. Saya udah bilang, saya nggak campur apa-apa. Tapi yang isi dari kamu. Semua kejadiannya mirip, mogok, berebet, mati pas tanjakan. Bang, kita bukan mau jatuhin Abang, tapi Abang juga harus tanggung jawab dong. Lah, saya harus gimana? Saya udah jual dengan harga paling murah, masih disalahin juga. Justru itu, Sur. Harga terlalu murah bisa jadi pertanyaan. Modal aja udah nggak nutup kalau kamu jujur. Bu Mina ini nuduh saya bohong gitu. Bukan nuduh, Bang, tapi kalau semua tanda-tandanya nunjuk ke Abang, masa kita diem aja? Surya, aku kenal kamu dari kecil, tapi jujur aja, sekarang kamu udah beda. Jadi karena saya udah mulai untung, saya dibilang curang. Bukan soal untung, Bang, tapi gimana caranya? Dagang itu soal amanah juga. Kalau kamu terusin begini, bukan cuma motor warga yang rusak, nama kamu juga hancur. Dan kamu tahu, kampung ini tuh kecil, cepet nyebarnya. Saya nggak takut, yang penting saya nggak nyolong. Mau orang percaya atau enggak itu urusan mereka. Tapi kalau makin banyak celaka, Sur, itu bukan lagi urusan mereka. Itu jadi urusan kamu di akhirat juga nanti. Surya terdiam sejenak. Matanya tak bisa menatap langsung Minah. Ia memutar gas motornya pelan, lalu melaju pergi. Bu, ini makin keras kepala ya. Iya, Sal. Sore harinya, Minah sedang menyapu halaman depan. Salmi datang tergesa. Bu Mina, tadi saya lihat Bang Surya bawa pisang ke rumah Bu Rumi. Dia tuh sama Bu Neneng. Aku juga lihat, Sal. Nggak biasa dia kayak gitu. Terus dia ngomong, katanya ibu cuma iri karena biasanya dia lebih laku. Saya dengar sendiri. Hah? Dia bilang gitu? Iya, Bu. Dia duduk di bala-bala depan rumah Bu Yati. Terus bilang,
Itu sih Bu Minah cuma kesel aja. Soalnya warungnya sekarang sepi, nggak laku kayak dulu. Ya Allah, padahal aku cuma mau jaga kampung ini biar nggak makin rusak. Saya juga heran Bu, kok warga banyak yang percaya ya? Padahal udah jelas-jelas banyak motor yang mogok. Surya tuh pintar ngambil hati. Dikasih pisang, dikasih bensin bonus setengah botol, warga langsung luluh. Tapi nggak semua warga buta Bu, ada juga yang mulai curiga. Tapi ya gitu, mereka diem, takut ribut. Sal, kamu tahu kan, aku nggak ada maksud buruk. Aku ngomong karena sayang kampung ini. Saya tahu Bu, tapi Bang Surya emang licin. Tadi juga saya dengar dia bilang yang ngomong-ngomong itu cuma cari perhatian. Dulu dia jual bensin juga, tapi kalah saing. Hah? Kalah saing? Aku berhenti jualan karena capek, bukan karena rugi. Tapi ya udahlah, lidah emang lebih tajam dari parang. Saya cuma takut makin banyak yang percaya fitnah dia Bu. Soalnya warga kalau udah dikasih apa-apa gampang luluh. Makanya kita harus sabar. Kebenaran itu jalannya panjang. Tapi kalau udah sampai, nggak bisa ditahan. Surya tiba-tiba lewat di depan rumah Minah. Ia berhenti dan menoleh sambil senyum mengejek. Wah, sore-sore bersih-bersih nih, Bu Minah, biar warungnya makin rame ya. Alhamdulillah, rezeki udah ada yang ngatur. Nggak perlu pencitraan segala. Pencitraan gimana Bu? Saya cuma bagi-bagi pisang dari kebun sendiri. Niatnya sedekah, bukan kampanye. Tapi sambil nyebar omongan juga ya Bang. Lah, saya kan cuma cerita apa adanya. Saya juga manusia, diserang terus pasti saya bela diri dong. Kamu nggak bela diri, Sur. Kamu nyerang balik pakai lidah. Fitnah tuh dosa tahu. Fitnah dari mana? Saya cuma bilang ada orang yang iri karena dagangan saya laku. Nggak sebut nama loh. Tapi semua orang tahu maksudnya siapa Bang. Aku nggak butuh nama baik dari manusia. Tapi jangan main-main sama kepercayaan. Kali rusak, kamu bisa beli lagi. Jika kamu punya kebun pisang satu bukit. Wah, puitis banget. Tapi saya nggak takut Bu. Warga udah lihat siapa yang kerja dan siapa yang cuma bisa nyinyir. Baik, Sur, terusin aja. Tapi ingat, orang bisa kamu kelabui, tapi diri sendiri dan Tuhan gak bisa kamu bohongin. Ya udah, saya pamit dulu. Masih banyak warga yang belum kebagian pisang. Surya hanya nyengir, lalu tancap gas pelan. Bu, saya yakin suatu saat orang akan lihat semuanya dengan jelas. Beberapa hari kemudian, lapak Surya tampak sepi. Jerigen-jerigen masih penuh. Suara motor dari kejauhan terdengar tersendat-sendat. Surya mondar-mandir kecil di depan rumahnya dengan wajah gelisah. Salmi datang sambil menggenggam tas kain dari pasar. Bang Surya, kok sepi amat hari ini? Biasanya sore-sore gini udah tinggal tutup lapak. Iya mungkin orang-orang udah beli dari pagi. Tapi dari pagi saya lihat nggak banyak yang mampir Bang. Tadi saya lewatin sini 2 kali, jadi masih segitu-segitu aja. Kamu ngitungin ya? Nggak ngitungin Bang, tapi mata saya masih waras. Nah terus kamu bilang apa? Dalam saya busuk gitu. Saya nggak bilang busuk, tapi emang belakangnya banyak motor yang ngadet. Motor ngadet itu urusan bengkel, bukan urusan bensin. Tapi ngadetnya setelah isi dari jerigenmu Bang. Dengar ya Salmi, saya dagang ini bukan kemarin sore. Kalau emang saya salah, pasti udah ada yang nyamperin saya langsung. Minah muncul dari balik pintu rumah membawa sapu lidi. Ia berdiri sebentar di ambang pintu, lalu pelan-pelan berjalan ke arah keduanya. Kadang orang gak nyamperin bukan karena gak berani, Sur. Tapi karena mereka tuh ngasih waktu supaya kamu sadar sendiri. Saya sadar Bu Mina, sadar kalau orang sekarang gampang banget nyalahin tanpa bukti. Kamu tahu kok, Sur, yang kamu campur tuh bukan hal kecil. Air itu bikin mesin rusak. Saya nggak pernah aku nyampur. Tapi juga kamu nggak pernah bilang enggak. Lah emang harus klarifikasi tiap hari? Gak usah klarifikasi, Sur. Tindak kamu sendiri udah cukup bicara. Ibu seneng ya kalau saya sepi pembeli gini? Saya justru sedih karena saya tahu kamu bisa jujur tapi milih jalan pendek. Kalau bensinmu bersih, warga pasti balik lagi. Tapi kenyataannya sekarang makin banyak yang cari tempat lain. Mereka tergoda bonus doang, lain waktu juga balik lagi. Sur, saya ini cuma pengen kamu berhenti sebelum ada orang-orang benar celaka. Celaka itu mah takdir Bu. Tapi mencelakakan itu pilihan. Kalau makin banyak warga yang kapok, jangan salahin siapa-siapa Bang. Itu semua bosnya sendiri. Surya memalingkan muka, matanya ke arah jerigen yang masih penuh. Malam itu, Surya melintasi jalan tanah pinggir sawah dengan motornya. Baru beberapa meter, motornya berebut, lalu mati total. Lah kenapa ini motor? Bensin masih penuh? Apa karbu ya? Nggak mungkin. Astaga, jangan bercanda deh, malam-malam begini, ayo dong. Ia turun dan mendorong perlahan, kakinya mulai pernah lumpur. Aduh, kena lumpur lagi. Kenapa harus sekarang sih? Beberapa menit kemudian, ia tiba di dekat warung Minah. Warung sudah tutup, tapi lampu kecil di teras masih menyala. Salmi duduk di bangku depan sedang melipat plastik belanja. Minah muncul membawa termos. Surya melewati mereka sambil mendorong motor. Lah, Bang Surya malam-malam dorong motor. Habis bensin.
Bukannya kamu isi sendiri dari jerigen? Udah isi penuh tapi mogok gini. Mogok bedala bensin penuh. Kedengaran familiar ya? Jangan-jangan. Jangan lanjutin, saya capek, gak usah sok tahu. Gak sok tahu Sur. Saya cuma mikir, apa rasanya ngalamin sendiri kayak warga-warga yang sering kamu bilang lebay. Ini motor saya, bukan motor orang lain, gak usah dibanding-bandingin. Tapi masalahnya sama bang, bensin penuh tapi mogok. Beda banget sama keluhan warga. Gak mungkin nasib aja ini. Bisa jadi karma juga. Ibu ini ngomongnya makin tajam aja. Saya ini capek loh dorong dari sawah. Sawah yang di belakang balai desa. Iya, mau antar galon ke Pak Jaya. Dia minta kirimin air buat tandon. Jadi motormu itu mogok pas jalan lurus dan sepi. Iya, baru aja jalan. Baru saya isi di bensin jerigen saya sendiri. Yang kamu campur sendiri maksudnya? Jangan asal tuduh Salmi, gak ada bukti. Bukti nggak selalu di atas kertas Sur. Ibu seneng ya lihat saya susah. Saya nggak senang kamu susah. Saya pengen kamu sadar sebelum susahnya makin dalam. Ini belum apa-apa bang, baru motor mogok. Udahlah, saya dorong aja sampai ke rumah. Gak usah ceramain saya. Hati-hati ya bang, jangan ke depan rumahmu nanjak loh. Hasil lesin juga barusan hujan. Sur, satu hal aja. Kalau ini belum cukup bikin kamu berhenti curang, mungkin nanti yang bikin berhenti itu bukan lumpur lagi, tapi air mata. Surya diam, mendorong motornya pelan. Paginya, matahari belum tinggi. Nah keluar dari rumah sambil membawa ember. Ia menatap ke arah jalan tanjakan kecil di dekat rumah Surya. Terlihat motor tergeletak miring. Tak jauh, Surya terduduk di tepi got kecil. Bajunya sobek, kakinya penuh lumpur dan luka. Astagfirullah, Surya? Surya menoleh pelan dengan wajah lesu dan rambut kotor. Ia tidak menjawab. Kamu kenapa bisa jatuh begitu? Iya bu, tadi malam Kenapa nggak panggil orang? Malam-malam begini nunggu di pinggir got. nggak ada yang lewat. HP saya juga mati. Saya pikir bisa dorong sampai rumah, tapi pesanan jam malah kepleset. Salmi keluar dari rumah Minah membawa sampul lidi. Melihat Surya, ia langsung berhenti. Ya Allah, bang Surya, itu kaki berdarah, bajunya sobek, jatuh. Iya Mi, jatuh. Lah, semalam udah saya bilang, jalan nanjak itu licin, nggak percaya sih. Sur, kamu semalaman di situ? Ya bu, udah nggak kuat dorong. Motornya berat, kaki saya kepleset, terus jatuh ke selokan. Dinginan tuh nahan sakit. Semuanya. Kamu perlu dibantu ke puskesmas? Kakinya kayaknya bengkak. Gak usah bu, saya bisa ke rumah sendiri. Cuma malu aja. Malu karena jatuh, atau karena akhirnya ngerasain sendiri efek bensin oplosan. Udah Mi, jangan dibahas. Saya udah dapet cukup semalam. Kadang kita perlu jatuh dulu supaya ngerti rasanya dilukai. Kayaknya nyesel bu. Syukur kamu bilang gitu sekarang. Bukan nanti pas udah lebih parah. Masih bisa dibenerin bang, tapi bukan motor yang saya maksud. Iya, saya ngerti. Mulut bisa bohong Sur, tapi luka di kaki itu jujur banget. Saya pikir saya bisa nipu siapa aja. Ternyata malah nipu diri sendiri paling parah. Mulai hari ini, kamu mau berubah. Saya nggak janji muluk-muluk, tapi saya capek hidup gini Mi. Itu langkah awal yang bagus. Tapi jangan cuma diucapin waktu lagi duduk di pinggir got. Iya, karena warga itu bukan bodoh. Mereka sabar, tapi tahu mana yang benar. Saya salah, saya ngerti sekarang. Kalau air di sumur itu harusnya buat minum, bukan buat nipu mesin orang. Dan bukan cuma mesin yang rusak, kepercayaan juga ikut remuk Sur. Saya bakal mulai dari nol lagi bu, entah jual apa, tapi nggak bakal nipu lagi. Kalau gitu, yuk saya bantuin dorong motor sampai rumah. Nggak enak saya Mi. Gini-gini masih bisa angkat jerigen kok, apalagi bantuin orang yang baru jatuh. Udah yuk, saya ambilin kain lap dulu, biar gak makin luka tuh kaki. Mereka bertiga jalan pelan ke arah rumah Surya. Motor didorong berdua. Sejak saat itu, Surya akhirnya berubah dan mulai usaha yang lebih jujur.